Alhamdulillahirabbil alamin, dengan panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita pada tahun ini bisa menikmati bulan Ramadan yang ke 1441 Hijriah, dan doa kita mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada Ramadan yang akan datang tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021. Anak-anakku, marilah kita jangan lupa selalu bersalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, di Vestrom kali ini saya perkenalkan saya untuk membahas tentang Al-Quran, tentang keutamaan membaca Al-Quran, atau dalam Ramadan diistilahkan tadarus. Dan sebelum membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, perlu saya baca hadis Nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari, yaitu khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu, bahwa sebaik-baiknya dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Keutamaan dari membaca Al-Quran perlu saya jelaskan. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala hingga 700 kali lipat pahalanya, digandakan sampai 700 kali. Ini di bulan Ramadan, itu sudah berdasarkan dalil-dalil yang di hadis Nabi yang telah di-upload di e-learning madrasah di materi Vestrom kali ini. Bisa dibaca sendiri biar cepat. Lanjut, yang pertama saya ulang, yaitu mendapatkan pahala hingga 700 kali lipat. Yang kedua, keutamaan dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini yaitu orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Nantinya juga dijelaskan, sudah ada hadis yang ditulis di materi Vestrom kali ini. Dan perlu diketahui, jangankan yang mahir Al-Quran, yang membaca tersendat-sendat saja atau kurang lancar itu diberi pahala oleh Allah, yaitu 2 kali pahala. Yang ketiga, keutamaan dari membaca Al-Quran yaitu orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kalau kita selama ini mendengarkan kalimat syafaat itu dari Rasulullah, bahwa kenapa membaca Al-Quran ini dikatakan mendapatkan syafaat Rasulullah, karena Al-Quran ini adalah merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, sehingga orang yang tekun membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, ini akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Itu yang ketiga. Keutamaan yang keempat yaitu nanti akan bercahaya di langit, seperti dalam doa setelah membaca Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Imaman, menjadi pemimpin, Al-Quran dijadikan pemimpin, wa nuron, dan dijadikan cahaya, wa hudan, dan warahmah, dan mendapatkan rahmat. Kalau kita Al-Quran sudah dijadikan pemimpin, Al-Quran dijadikan cahaya, Al-Quran dijadikan petunjuk, dan Al-Quran akan mendapat rahmat dari Al-Quran itu, maka jalan kita tidak akan tersesat dalam kehidupan ini menuju ridhonya Allah. Sedangkan keutamaan yang kelima dalam dalil-dalil dan hadis-hadis Nabi telah disampaikan, yaitu Al-Quran mengangkat derajat orang tua kita di akhirat nantinya. Bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa orang tuanya akan diberi mahkota nantinya di akhirat, di surga Allah.
dan membaca Al-Quran, maka pahalanya akan mengalir pada orang tua kita sehingga dapat menghapus dosa-dosa orang tua kita. Sehingga dikatakan bahwa keutamaan membaca Al-Quran yang kelima adalah mengangkat derajat orang tua kita di akhirat nanti. Sedangkan keutamaan dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang keenam yaitu menjauhi dari godaan setan. Meskipun kita tahu pada bulan Ramadan dikatakan bahwa setan itu diikat, tapi kita sebagai manusia biasa pasti banyak cobaan-cobaan yang digoda setan juga. Bahwa kenapa dikatakan bahwa membaca Al-Quran akan menjauhi dari godaan setan? Karena setan itu takut atau benci pada ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh kita. Sedangkan yang ketujuh, keutamaan membaca Al-Quran yang ketujuh, membangun pikiran positif. Makanya dengan kita sering baca Al-Quran, maka terhindar pikiran-pikiran negatif untuk bermaksiat yang akhirnya kita mendapatkan rahmat Allah. Setelah ini kita saksikan testimoni dalam kisah-kisah sebagai motivasi, kisah-kisah nyata sebagai motivasi kita dalam ibadah dan khususnya dalam baca Al-Quran. Setelah saya menyampaikan materi ini, saksikan bersama video-video sebagai motivasi kita agar tetap rajin dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Sedangkan keutamaan baca Al-Quran yang ke-8, yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah. Buah utrujah ini harumnya mewangi dan rasanya manis. Mungkin kalau di dunia ini ibaratnya adalah buah duren. Gimana duren? Wangi dan harumnya semerbak dan juga rasanya sangat manis. Dan juga kalau seorang mukmin yang jarang membaca Al-Quran ibaratnya buah kurma. Gimana buah kurma? Tidak wangi tapi rasanya manis. Itu karena orang mukmin yang kurang membaca Al-Quran. Kalau orang munafik yang sering baca Al-Quran itu ibaratnya sebagai kemangi. Seperti kemangi. Gimana kemangi? Wangi kalau baunya, tapi rasanya pahit. Bagaimana lagi kalau orang munafik lagi tidak membaca Al-Quran? Mungkin rasanya seperti mahoni, sudah baunya tidak wangi, rasanya juga pahit. Nah, yang ke-8 ini, keutamaan baca Al-Quran adalah diibaratkan seperti makan buah utrujah. Buah utrujah ini adalah yang buahnya wangi dan rasanya sangat manis. Terus keutamaan dalam baca Al-Quran yang ke-9 adalah tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Setelah di situ sudah ditulis, ada hadisnya, ditulis dengan ayatnya di situ bahwa kita kalau cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran, seperti yang disebutkan barusan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sudah cinta Al-Quran, berarti kita juga cinta pada Allah. Bahkan ada istilah ahlul Quran adalah ahlullah. Sedangkan keutamaan baca Al-Quran yang terakhir, yaitu yang ke-10, dengan Al-Quran Allah meninggikan suatu kaum dan dengannya pula Allah merendahkan suatu kaum. Bahwa dengan belajar dan mengamalkan Al-Quran, derajat kita akan diangkat oleh Allah seperti para hafid dan hafidoh yang betapa besar pahalanya sebagai Al-Quran berjalan, sebagai Al-Quran hidup yang ada di otak dan hatinya. Begitu juga orang yang sering baca Al-Quran, itulah keistimewaan atau keutamaan dari orang yang membaca Al-Quran. Ini yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca di materi Pesrom keutamaan baca Al-Quran yang sudah di-share di e-learning madrasah. Semoga
Kita akan berjumpa pada Ramadan yang akan datang. Perbanyaklah ibadah dan baca Al-Quran yang pahalanya akan dilipat gandakan di bulan puasa ini. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah di bulan yang penuh barokah ini. Perbanyaklah berdoa dengan adab doa yang benar seperti yang telah diajarkan. Kami ulang seperti yang diajarkan dalam adab-adab berdoa dengan cara tangan mengangkat begini. Bahkan kalau keinginan kita sangat besar, doa kita bisa ada orang kita lihat mengangkat tangannya sampai begini, itu adalah keinginan yang sangat besar. Kita berdoa diminta begini, istilahnya orang minta-minta jangan sampai jatuh yang diberi pemberiannya. Kadang-kadang saya lihat kalau di musola kalian itu masih berdoa begini tangannya, bahkan begini, minta bagaimana, kadang-kadang masih begini, kadang begini, bahkan tangannya tidak apa-apa, apalagi berdoa sambil tolah-toleh. Itu bukan adab doa yang baik. Semoga kita dikaruniai Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan ini, dan semoga Allah yang menciptakan penyakit ini termasuk pandemi COVID-19 ini kita dihindari semua dan segera diangkat dan dihilangkan dari bumi ini, khususnya dari Indonesia dan wabil khusus lagi di Bondowoso ini, dan kita terhindar semuanya. Mari kita perhatikan setelah ini video atau testimoni, kisah-kisah inspirasi sebagai motivasi kita, khususnya sebagai pribadi saya sebagai manusia biasa, agar selalu membaca dan mengamalkan dan mencintai Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.